العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Masyaallah habaib, masyaallah ikhwan, hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bitaufiq wal inayah min Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah kita dikumpulkan bersama kembali di majlis yang berberkah ini di bawah asuhan bimbingan guru kita bersama akhina fillah Sayyidul Fadil Habib FC yang lebih kita live. Beliau senantiasa membimbing kita bukan di sini tempat saja tapi di bermacam tempat. Ikhwan rahimakumullah, keberadaan kita menghadiri majlis demi majlis itu terkadang kita rasakan langsung manfaat itu, terkadang tidak langsung kita rasakan tapi pasti adanya. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu an, seorang tokoh ulama besar Hadramaut, beliau mengatakan duduknya kita di majlis-majlis seperti ini, majlis taklim, majlis zikir, yang mana di situ rahmat Allah turun, ampunan dosa berlimpah Allah berikan, keridhaan Allah selalu diberikan kepada kita, dan segala macam kebaikan itu seperti kita makan setiap harinya. Makan kita setiap hari itu kadang-kadang kalau lapar kita makan terasa benar kenyang gitu. Tapi di situ tanpa kita sadari adanya suatu pertumbuhan pada tubuh kita. Kalau orang tidak ketemu sama kita 2 bulan, mungkin ketemu lagi, lah besar. Misal contoh anak kita kasih asupan makan, tidak berasa, memang tidak ketika dikasih makan langsung besar, tidak. Setiap hari dikasih makan, tiap hari dikasih makan, tiap hari dikasih makan. Mungkin kita yang memberi makan itu sendiri atau anak kita sendiri itu yang makan, dia tidak merasakan adanya pertumbuhan itu. Tapi orang lain yang mungkin menyaksikan itu. Ketika mungkin anak kita sudah setengah tahun tidak ketemu dengan pamannya, lalu pamannya datang, lihat anak kita, ini anak kau yang pertama, iya, masya Allah, lah besar dia. Begitulah juga seperti kita duduk di majelis ikhwan. Pasti kita dapatkan kebaikan, pasti kita dapatkan keberuntungan yang mungkin kita rasakan di dunia ini. Salah satu yang pasti antum merasakan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Kita ngerasa dekat dengan Rasulullah di majelis seperti ini. Kita ngerasa dekat dengan para aulia Allah. Kita diingatkan dengan dosa. Tuan, saya, anak, Usman, semua punya dosa, antum punya dosa. Tapi itulah kita. Kita kadang lupa dengan dosa kita, padahal Allah tidak pernah lupa dengan dosa kita. Allah tidak pernah lupa dengan dosa kita. Karena dari semenjak balik sampai detik ini mungkin sudah sekian ratus ribu dosa jadi pernah lakukan. Mungkin yang masih ingat beberapa gelintir dosa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Bahkan ketika nanti dia kiamat, bahkan Allah akan jadikan ketika mengadili kita dengan bukti-bukti yang kita sendiri tidak sadar itu. Ikhwan rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah mengatakan di surah Yasin, yang mana surah Yasin dianjurkan dibaca setiap hari, termasuk hari Jumat. Ya, kalau antum bisa lazimkan sebelum datang ke majelis ini, antum baca Yasin di rumah. Hadiahkan untuk almarhum orang tua kita, keluarga kita, dengan bahasa Indonesia yang disampaikan. Ya Allah, aku hadiahkan pahala daripada bacaan Yasin ini kepada orang tuaku. Termasuk ini burdah. Amal soleh apapun, ketika kita minta, ya Allah, aku berikan pahala dari amal soleh ini, sedekahkah, atau khidmahkah, atau hadir majlis salawat, maulid, zikir, majlis taklim, kita niatkan, ya Allah, aku hadiahkan pahala daripada amal ini kepada orang tua kita, maka akan sampai kepada mereka, siapapun yang sudah wafat itu. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguh kami akan menghidupkan kembali orang-orang, semua manusia yang sudah kami matikan. Jadi jangan kita hidup ini selesai begitu saja. Ya, tidak, itu anggapan orang yang bodoh, orang di luar Islam yang tidak percaya dengan adanya alam akhirat. Di mana keadilan? Kan banyak orang zalim di muka bumi Allah ini, karena kedudukannya, karena kekuatannya, karena jabatannya, karena hartanya, sampai dia mati belum bisa diadili.
Kau tidak selesai di dunia, kau selesai, tidak bisa dia penjara, tidak bisa kau diadili. Tapi pertama kau masuk di kubur, semenjak tutup sudah kubur itu, kau akan langsung disiksa oleh mereka. Sekecil apapun keburukan itu pasti ada balasannya, apalagi kalau besar. Sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya, walaupun apalagi kalau itu besar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ikhwan rahimakumullah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat semua, kata Allah, yang telah mereka lakukan. Ente dewean di kamar buka HP ngeliat yang diharamkan Allah, manusia tidak ada yang tahu. Ya, ketika ibu kita ngetok pintu kita langsung matikan, ya manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah akan ada hujjah, ada saksi. Saksi itu apa nanti di depan Allah? Kulit kita, tubuh kita, ini semua akan jadi saksi, termasuk kamar tempat kita bermaksiat itu akan saksi di depan Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan bekas-bekas. Malam ini wallahi ikhwan, sepanjang jalan antum dari Pak Jo, dari Skojo, dari Kota Pati, dari Pelaju, dari kilometer sekian, sepanjang jalan itu jadi saksi antum. Malam ini antum pengen dekat sama Allah, pengen dekat sama Rasulullah, jadi saksi. Lampu merah tadi antum berhenti, itu jadi saksi. Yang jelas, yang pasti, ini tempat akan jadi saksi kita di hadapan Allah, nolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat seperti ini, kenapa tempat ini menjadi saksi kebaikan? Karena berhubungan dengan kembalinya kepada Rasulullah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah tempat ikhwani, ada orang-orang yang diberikan Allah taufik dan hidayah, mudah-mudahan kita semua termasuk. Dia bukan cuma majelis taklim, bukan cuma masjid, bukan cuma musola yang jadi saksi dia taat sama Allah, tapi kantor tempat dia kerja, pasar, toko tempat dia dagang, kamar tempat dia tidur, dapur tempat di rumah makan, bahkan maaf WC di rumahnya itu menjadi saksi dia ingat sama Allah, menjadi saksi dia taat kepada Allah. Banyak orang-orang soleh, ya, mereka kadang-kadang saya ingat untuk orang tua kami sendiri, alhamdulillah, bin Ali bin Hasan Syihab itu kalau jualan di pasar 16 dia lebih demen jalan kaki. Lu banyak habaib-habaib di 10 di pasar kota itu kejualan pasar jalan kaki sambil zikir. Hingga sepanjang jalan ini jadi saksi mereka. Jadi bukan cuma di musola, bukan cuma di majlis, bukan cuma di masjid, itu ingat sama Allah. Di mana pun jadi keikhwanan, meja belajar, meja taklim, meja dagang inti, ya, kantor tempat itu usaha, semua apapun, termasuk mobil, motor, kendaraan kita pakai, jadi kelas semua saksi taat kepada Allah. Jangan sebaliknya, naudzubillah min dzalik, jadi saksi kita bermaksiat kepada Allah. Jadi lampu merah stop betulan, pas kita stop ada motor maju dikit dari kita, yang ngawak betino, yang dibonceng betino, paha terbuka. Dia lagi dicoba, kau jadi kesaksi, kau takut sama Allah atau kau maksiat kepada Allah. Ketika kita lihat itu langsung kita menjem ke mata, kita buang muka kita, karena takut sama Allah. Maka itu motor, itu lampu merah, itu jalan, maka jadi saksi kita di hadapan Allah. Tapi na'udzubillah kalau kita biarkan, bukan selesai betina lewat, selesai, tidak. Ingat ikhwan rahimakumullah, nasihat buat anak dan semua, amal soleh itu belum tentu pasti kabul. Tapi kalau dosa itu tidak ada keraguan, pasti akan pasti kalau kita melakukannya. Inti sedekah, inti sholat tadi, apa yang bisa buktikan kalau inti sholat diterima Allah? Bisa dipastikan. Wallahu a'lam. Boleh jadi ada yang membatalkan kita lakukan, boleh jadi wudhu kita tidak sempurna, boleh jadi kehusuan kita tidak ada, boleh jadi riak di situ ada juga. Wallahu a'lam. Diterima atau tidak, wallahu a'lam. Cuma kita berharap selagi ibadah ini kita landasi dengan ilmu dan keikhlasan, lalu kita jauhkan dari hal-hal yang haram pada diri kita ketika ibadah kepada Allah, mudah-mudahan diterima Allah. Tapi kalau dosa, kenapa itu perempuan tadi yang bawa naudzubillah min dzalik, pakai celana pendek, paha terbuka dengan keadaan naudzubillah. Ente lihat, apa yang masih ragu itu dosa atau bukan? Pasti. Ikhwan rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Mari kita minta sama Allah agar diberikan istiqamah untuk duduk di majlis seperti ini. Karena jangankan kita berhubungan dengan Rasulullah, berhubungan dengan aulia Allah yang tadi Habib Syekh dalam doanya yang mengangkat niat kita tentang perjuangan pada para aulia solihin yang datang dari negeri Hadramut, berbulan-bulan mereka tinggalkan kebun mereka, tinggalkan rumah mereka, tinggalkan anak istri mereka. Mereka datang ke sini juga bukan ngemis, mereka berdagang untuk dakwah. Mereka tinggalkan keluarga mereka, berbulan-bulan untuk mengislamkan orang-orang yang masih nyembah pohon, nyembah segala macam. Itu aulia Allah.
Nah, kalau kita ada hubungan kuat dengan Rasulullah, maka itu tentu lebih hebat lagi. Karena dikatakan inda dzikrul auliya tanzilur rahman. Ketika kita mengenang aulia Allah, maka rahmat Allah akan turun. Nah, bagaimana dengan kalau kita mengenang seperti malam ini, yang kita kenang, yang kita puji, yang kita salawat adalah pemimpin para aulia Allah, bahkan beliau pimpinan para nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ikhwan tentang seorang sosok agung aulia Allah, Imam Junaid, sahibut Taifah, min kibar auliaillah, terkenal magumnya di Irak. Wali yang sangat agung, sangat luar biasa. Selevelan kalau kita mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Imam Faqihul Muqaddam, Imam Abdullah Al-Haddad, selevelan itu. Hebat luar biasa. Bahkan dalam sejarah beliau bahkan di bahasa kita Palembang ini, pacak ngiyuk ke belis. Iblis bisa dikiyuk, bisa ditipu sama dia. Bukan iblis yang nipu dia. Hebat luar biasa beliau ini. Nah, diceritakan ikhwan rahimakumullah, suatu hari ketika beliau pulang dari satu majelis bersama para muridnya, beliau melewati satu pemakaman. Ketika lewat satu pemakaman itu, tiba-tiba beliau berhenti. Lalu tampak muka beliau itu berubah. Lalu muridnya bertanya, ada apa dengan engkau, wahai imam? Kata beliau, aku tidak kuat dengar suara siksaan mayit ini di dalam kuburnya. Dengan izin Allah, beliau bisa dengar itu. Lalu beliau tanya, siapa yang di dalam kubur? Apakah dia termasuk jamaahnya kita, muridnya aku? Maka dijawab oleh murid yang tahu tentang kuburan itu, la wahai imam, dia bukan majlisan. Jauh dia tidak demen ulama. Dia tidak suka dengan majlis taklim, dia tidak suka dengan kebaikan. Dengar itu sedih imam ini, Imam Junaid. Lalu Imam Junaid mengatakan, apakah dia punya gorobah hubungan dengan seorang di antara kalian? Artinya berusaha untuk dikaitkan lagi. Langsung ke Imam Junaid tidak bisa. Maka dia bilang, barangkali ada kamu yang punya keluarga, ini keluarga kamu. Untuk apa? Untuk diberikan syafaat. Mereka mengatakan, tidak, bukan keluarga kami, tidak ada yang tahu, tidak ada hubungan dengan bu ini mayit. Lalu beliau nanya lagi, apakah dia pernah berbuat baik sama kamu? Maka murid-muridnya pun tahu ini orang bejat, maaf ya, tidak ada kebaikan. Tidak pernah, wahai imam, tidak pernah dia berbuat baik kepada kami. Bahkan keluarganya, orang kampung semuanya tidak demen sama dia. Maka dia disiksa di alam kuburnya. Akhirnya Imam Junaid mengatakan kepada murid-murid, coba kamu carikan apa yang bisa dihubungkan antara dia dengan aku. Dengan kamu tidak ada. Dengan keluarganya kepada aku pun tidak ada. Hadir majlis jauh sekali. Demen ulama tidak. Akhirnya semua muridnya mikir, apa yang nak dihubungkan? Ini tidak pernah kelihatan di majlis. Tidak pernah duduk, tidak pernah lihat. Imam Junaid pun tidak pernah. Melihat pun tidak pernah. Apalagi untuk bersalaman. Akhirnya seorang murid angkat tangan, ya imam, aku terkenang dengan suatu kejadian yang mungkin ini bisa kau jadikan sebab untuk bertawassul kepada Allah, untuk memberikan ampunan pada ini makhluk hamba Allah ini. Apa kata Imam Junaid? Suatu hari imam, seperti inilah, ketika kita pulang dari perjalanan dari luar kota, kita naik kendaraan, engkau naik kuda, semua rombongan naik kuda, dan kebetulan hari itu aku tertinggal di belakang. Nah, waktu kuda mau berjalan wahai imam, itu kuda itu menghentakkan kakinya di pasir, ngepul pasir itu terbang. Nah, ketika engkau sudah lewat jauh, ini wong keluar dari rumahnya, dia ngelihat kepulan asap itu sambil nepis-nepis ke macam ini. Kepulan pasir tadi itu. Apa kata Imam Junaid? Yakfi, cukup. Aku akan memohon kepada Allah dengan pasir yang dia jingok itu. Pasir yang dia temui itu, yang pasir itu adalah bekas hentakan kuda aku, yang kuda itu aku naik. Yang mana aku bersama dengan Rasul bersama dengan Allah. Maka beliau mengangkat tangan berdoa. Subhanallah, berubah muka Imam Junaid. Kenapa? Adab diberhentikan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini orang yang na'udzubillah tidak ada cinta sama ulama, tidak ada cinta pada majlis, tidak ada. Cuma modalnya itu baik. Itu dia bukan orang yang dicintai Imam Junaid sebetulnya. Nah, bagaimana dengan orang yang cinta dengan aulia, dengan ulama, dengan salihin? Apalagi kita dengar qasidah Imam Ali Habsyi mengatakan, bakhat man ra'ahum aw ra'aman ra'ahum, beruntung wong yang nyingok waliullah atau melihat orang yang melihat waliullah. Bahkan Rasulullah menjamin orang yang melihat diri beliau dengan keimanan, dengan kecintaan masuk surga, atau melihat orang yang melihat beliau. Jadi sahabat itu dapat jaminan. Lalu tabi'in pun dapat jaminan, karena tabi'in tidak melihat Rasul tapi melihat
sahabat. Nah, kita melihat guru-guru kita, melihat para aulia, guru kita melihat gurunya lagi. Makanya di sini kita sangat dianjurkan ikhwan beradab dan husnuzon sepenuhnya kepada orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang tua. Apalagi kalian tahu sejarah dia ini pernah duduk dulu sama Kiai Fulan, sama Habib Fulan yang sudah sekian puluh tahun atau belas tahun meninggal. Pasti dia ada kelebihan dari pandangan dia dapatkan, dari musafahah dia dapatkan. Bahkan Rasul mengatakan man safahani atau man safahani dakhalal jannah. Siapa yang bersalaman dengan aku atau bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku, maka dia akan masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah rahimakumullah, di sini kita penting jujur. Ana sama kalian, kita kalau nak mengandalkan ibadah kita, wallahu alam, masuk surga daerah mana kita. Kalau masih masuk dalam pinggiran surga nikmat, tapi wallahu alam. Seperti yang Ana sampaikan tadi, ikhwan, amal soleh kita tidak bisa pastikan gobul atau tidak. Sedangkan dosa kita numpuk banyak. Kita sampai lupa saking banyaknya dosa kita. Dan sini ikhwan rahimakumullah, penting kita hubungkan diri kita dengan para aulia, di mana mereka para salihin, para aulia. Dan kita husnuzon, ya, jangan nunggu muncul karomah baru nanti katakan wah ini wali. Tidak. Bahkan wali yang tidak menampakkan karomah itu kadang-kadang lebih hebat dari wali yang memiliki karomah. Nah, diceritakan, mungkin ini cerita pernah kalian dengar, tapi tidak apa-apa, zikrul aulia tanzilur rahman. Di Hadramaut itu di daerah Huraidah. Huraidah itu kampungnya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, penyusun Ratib Al-Attas, guru Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau buta, Imam Haddad juga buta, tapi dua-duanya jadi pemimpinnya para aulia di zaman mereka masing-masing. Nah, ada seorang wali, Imam Ahmad bin Muhammad Al-Attas. Wali ini, orang soleh ini seperti Habib Syekh tadi cerita, ya. Beliau dakwah. Beliau keluar dari Hadramaut menuju India. Malibar daerahnya. Di India itu mayoritas orang beragama Hindu. Beliau dengan keyakinannya, yakin dengan pertolongan Allah. Allah sudah menjanjikan man yansurullah yansuruh. Siapa yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Dengan keikhlasannya, dengan ilmunya, dengan iktimat yakinnya kepada Allah, dengan akhlak budi pekertinya, beliau masuk ke daerah yang semuanya mayoritas kafir itu. Beliau berdakwah, bukan mengandalkan kepintarannya, bukan mengandalkan ibadahnya, tapi mengandalkan semua di tangan Allah. Cuma dia menggerakkan sebab saja. Singkat cerita, ikhwan rahimakumullah, beliau masuk di situ, subhanallah, dengan keyakinannya, dengan doanya, dengan ikhtiarnya, pelan-pelan orang masuk Islam. Dan yang daerah dimasuknya Islam itu daerah yang paling parah. Wong Hindu tapi bejat. Daerah Hindu tapi bejat. Itu yang pertama di Islam kayaknya. Masuk Islam. Selesai masuk Islam, kampung sebelahnya pun didakwahnya masuk Islam lagi. Sehingga sultan yang saat itu kafir, sultannya kafir, memantau keadaan wilayah ini, dia kagum. Kok bisanya itu kampung, itu desa kok orangnya bagus sekarang, padahal dulu aku pernah masuk situ bejat luar biasa. Lalu orang mengatakan, wahai sultan, itu orang sudah ada agama kita lagi. Agama apa mereka? Agama Islam. Siapa yang bawa Islam itu? Disebut ke Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas tadi itu. Beliau sebenarnya ya cemburuan agamanya muncul, tapi dilihat hasil ini luar biasa. Orang yang bejat, yang naudzubillah dia sendiri tidak bisa menanganinya, meluruskan, merapikan, ternyata bisa jadi orang baik. Akhirnya sultan ini pengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Muhammad Al-Attas ini. Beliau datang, ketika ketemu subhanallah, ya, orang yang dekat sama Rasul, dekat sama Allah itu kadang-kadang kita melihat nyobain mereka itu ada di zaman kita, ya kan, bukan tidak ada. Bahkan boleh jadi di Palembang ini banyak orang-orang soleh yang kita melihat mereka langsung mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita untuk malu, untuk berbuat dosa, memacu kita untuk ibadah. Nah, ketika dia lihat ini Imam Ahmad bin Muhammad Al-Attas ini, subhanallah, sultan ini langsung cinta, demen, diajak ngobrol, datang ngobrol, diajak salaman. Ya, sekarang boleh salamannya. Masih banyak orang salaman macam ini, ada yang pakai sikut, repot gila. Ya, rugi. Ya, kalau Habib Syekh tadi megang kitab Buddha nih 10 menit, tangannya berkah, kawan. Maka kamu salaman semua ini kan semua pegang kitab Buddha kan? Berapa menit yang dipegang kitab Buddha? Apakah sama megang kitab Buddha sama megang HP yang bukan buka Buddha? Apakah sama orang pegang koran sama pegang Quran? Beda. Megangnya baik sudah dapat paha. Ini tangan kamu berkah gal. Jago jangan dikotori habis ini.
Ya, jangan dikotori. Mata kamu sudah disucikan Allah. Lidah kita sudah disucikan Allah dengan sholawat. Mata sudah disucikan Allah dengan memandang tulisan yang berkah ini. Ini nyambung ke Imam Bushairi, bukan tidak nyambung. Tadi cerita yang saya sampaikan sama kamu tentang Imam Junaid. Ini tulisan Imam Bushairi dulu, walaupun dipindahkan tulisan lain, tapi aslinya beliau yang nulis. Nyambung. Beliau langsung nyambung kepada Rasulullah. Nah, balik cerita tadi. Jadi Sultan kafir ini saking demennya, dia ngerasa lemak duduk sama Imam Ahmad ini. Ahmad bin Muhammad Al-Attas. Setiap hari datang sujud, cium tangan. Dia lihat murid-murid Imam Ahmad kalau datang sujud, cium tangan, maka dia pun ngikut. Sampai pengawalnya bingung, ngapa Sultan macam ini je? Cuma Sultan yang melakukan, mereka cuma diam. Sampai setiap hari, bahkan dia selalu menanyakan, karena dia gembira perkembangan umat di negeri tambah bagus, tambah bagus. Sampai sebenarnya dia pengen masuk Islam, tapi balik-balik hidayah di tangan Allah. Ya, dia nak masuk Islam, tapi negerinya masih banyak yang Hindu. Tetangga negeri Hindu, dia takut kekuasaannya akan hilang. Kan itu banyak terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Karena takut kedudukan hilang, tidak mau jujur. Karena takut kedudukan hilang, dia berbuat dosa kesalahan. Nah, ini Sultan sebenarnya pengen dia. Karena dia menyaksikan begitu hebat kebaikan-kebaikan itu. Walhasil ikhwan rahimakumullah, tiap hari kalau dia datang salaman. Tiap hari salaman. Sampailah subhanallah, Sultan ini diinjak Allah suatu penyakit. Tak lama dari sakit itu, singkat cerita, dia pun wafat, meninggal dunia. Tapi belum jadi muslim. Orang Hindu kalau meninggal dia apa kan? Dibungkus baju Covid. Enggak, sekarang kita bingung Islam apa bukan, tak tahu lagi sekarang. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya Rabb, berkat majelis ini, berkat majelis ini baik, Allah angkat ini fitnah yang terjadi ya corona ini. Mudah-mudahan ya Rabb sempurna balik lagi segala-galanya dengan kebaikan insyaallah. Jadi kan dibakar. Orang Hindu itu dibakar. Nah, ini yang meninggal bukan orang biasa, sultan. Maka dibikin batu kayu bakar itu, api unggun yang begitu besar, khusus untuk kerajaan, untuk sultan. Dibakar, ditaruh di lempengan. Apa tujuannya nanti? Debu, yang sudah jadi debu, dagingnya itu sudah jadi debu, akan disemayankan. Itu kan begitu mereka. Ya, sudah mati, sudah habis, abunya itu diembek, disimpan sama mereka. Dibakar. Semua orang sedih, subhanallah. Termasuk umat Islam pun sedih, sedihnya dua. Kenapa? Dia tidak sempat masuk Islam. Yang kedua, dia orang baik, tapi bukan muslim. Orang kafir nangis semua, dibakar. Sampai api itu pidam. Kalau sudah pidam, mau diambil itu. Debunya tadi, dari jasad tadi. Subhanallah. Ketika mereka sudah selesai mau ngambil debu itu, mereka kaget. Kenapa? Ada bagian jasad ini sultan, tidak termakan api. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak termakan api. Padahal api itu besar, luar biasa. Sultan ini ya tubuhnya daging manusia biasa. Habis seluruh tubuhnya kecuali ada satu bagian yang tidak terbakar. Heboh, cuma masih disembunyikan. Hanya mereka bakar lagi, khusus bagian yang tidak terbakar itu. Dibakar lagi, subhanallah, tidak juga terbakar. Bahkan kita tahu orang India itu kan bulu-bulunya ya panjang, lebat. Bulunya pun di bagian tubuh yang tidak terbakar ini pun tidak tersentuh api. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi ikhwan? Heboh mereka. Sampailah cerita ini kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas tadi. Orang lapor. Ya Habib, kata mereka, ini ada kejadian besar di negeri ini. Apa kata Habib Ahmad? Sultan meninggal. Tahu aku, sudah dengar aku. Tapi ini kejadian aneh. Apa kata Habib Ahmad? Sultan itu dibakar. Tapi api sudah habis, ternyata jasadnya itu terbakar. Kalau ada satu bagian yang tidak terbakar, tidak tersentuh api. Habib Ahmad belum dikabarkan apa bagian tubuh itu. Beliau langsung ngomong, Anda tahu kata Habib Ahmad. Tidak usah kamu ceritakan bagian apa yang tidak terbakar itu. Habib tahu dari mana, Habib? Aku tahu. Dengan ilmu yang aku tahu. Apa Habib yang tidak terbakar? Kata beliau, telapak tangan kanan sultan. Sallallahu alaihi wasallam. Muridnya kaget, kok Habib sudah tahu, belum dikabarkan. Kata Habib Ahmad ngomong sama muridnya, bakarlah 1000 kali, tidak bakal termakan api. Kenapa? Karena itu tangan tiap hari salaman sama aku, kata beliau. Allah ikhwan, ini orang kafir, tapi cinta dengan ulama, cinta dengan orang soleh. Yang orang soleh ini bersambung dengan Rasulullah, bersambung kepada Allah. Nah, kalau orang kafir seperti itu diberikan Allah, tapi sebatas di dunia. Maka akhirnya dia ditanam, dimakamkan, tidak dibakar jasad itu, tapi sebatas itu. Bukan berarti nanti tangannya masuk surga, ya tidak. Cuma modal kalau dia cinta tadi, salaman, maka dapat keberkahan seperti itu.
Nah, bagaimana kalau kita mukmin, kita cinta sama aulia, sama salihin, sama guru kita dengan takdim, dengan kecintaan, kita salaman, kita yakin. Bahkan ba'du salihin ikhwan rahimakumullah, mereka sebagian sengaja. Ya, dia tahu dia tidak bakal ceramah, dia diundang untuk tidak ceramah. Kan orang itu kadang-kadang secara logika kita yang nunjuk ceramah itulah yang nunjuk faedah. Ya, yang nunjuk ilmu ceramah. Tidak, itu orang dapat di sini bukan cuma lewat ceramah. Yang lewat pegang kitab Burda, wallahi ikhwan, kamu sudah dapat ampunan dosa dari tangan kamu yang pernah maksiat, udah dapat. Dari mandang tulisan di kitab Burda udah dapat. Lidah yang salawat sudah dapat. Belum lagi pahala salawat itu sendiri. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, ditanamkan kecintaan kepada Rasulullah, cinta kepada aulia Allah. Orang kadang-kadang untuk bisa mencapai langsung cinta kepada Rasul susah. Maka dia harus mulai dengan cinta kepada pewaris Rasul, cinta kepada aulia, cinta kepada ulama. Dari situ dia akan naik lagi, dia akan nanti cinta kepada Rasulullah SAW, dan dia akan mendapatkan kedudukan dekat sama gurunya, sama ulama, para aulia tadi dia gabung, dan pasti perkumpulan itu bersama Rasulullah SAW. Jadi ikhwan rahmatullah, kalau itu orang kafir modal cinta kepada aulia, para salihin, Allah tunjukkan bagaimana dengan seorang muslim. Ya, yang kita yakin kita semua ada keberkahan dengan apa yang kita lakukan. Banyak sekali keberkahan itu bisa kita dapatkan. Bahkan ya sebagian solehin, maaf terpotong, itu mereka tahu dirinya, aku tidak ceramah, aku cuma nak hadir. Ya sebenarnya saya juga sini pengen, anak ini agak kurang sehat sebetulnya. Ya, cuma datang ke sini karena kita tahu salah satu yang paling mujarab untuk kesembuhan itu baca burdah. Jadi kalau di antara kalian sakit, ya tapi jangan yang indikasinya ke corona, jangan. Ya, sakit-sakit biasa lah, terutama sakit hati. Ya, sakit hati bukan sakit hati jengkel, artinya hatinya berpenyakit, ada hasut, ada dengki, ada iri, uzon paling cepat, sombong ada di dia. Hadir, niat ke ya Allah, aku sudah berusaha untuk membersihkan hati, tidak baca, nyelam aku di lautan burda ini, mudah-mudahan dibersihkan Allah. Insya Allah kita dapat. Nah, ada orang soleh tadi begitu, dia tahu. Dia kan kita sering kan hadir di majelis-majelis, mungkin atau sekalian kemarin hadir di Khul Haddad atau di acara pada Bib Nagib. Itu kan yang ceramah tidak ada di Bib Nagib kemarin. Di sana cuma Bib Umar yang ceramah. Tapi yang hadir kan banyak ulama, asatis, orang sepuh-sepuh solehin. Nah, sebagian orang soleh itu dia tahu, aku ini pasti bakal diselamani oleh anak-anak muda, pasti diselamani oleh banyak uang. Karena uang tahu aku juga ustadz, aku juga orang yang disepuhkan, walaupun aku tidak ceramah, aku harus menunjuk faedah kepada mereka. Apa di antaranya? Mereka memberkahi tangan dan matanya. Dengan apa? Dia tahu malam ini aku bakal hadir haul, bakal ketemu budak banyak, uang banyak, mereka pasti salaman sama aku. Maka dari asar sampai maghrib dia pegang Quran, dia baca sampai berapa juz Quran. Maka matanya berkah. Dia mandang kita ikhwan, kita dapat itu. Wasilah ini. Nah, ini kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, yang kita dapat dari yang penceramah itu. Datanya ada Habib duduk di pojokan situ yang memperhatikan kita, pandangan dia sudah bersih dengan Quran, dia mandang kita, dia minta sama Allah, maka dapat rahmat Allah, dapat hidayah. Kadang-kadang kita tidak tahu, boleh jadi duduknya di bawah dia, salaman. Makanya salaman harus kita lakukan dengan husnudzon, jangan cuma ngejar Habib besar, kiai-kiai besar. Sesama kamu nih sudah. Ustaz contoh yang paling gampang tadi, nanti semua pegang kitab Burdah kan, yakin tidak dengan nanti berkah? Yakin harus, karena kita pegang bukan suatu yang naudzubillah buruk, suatu yang indah, apalagi nama Rasulullah. Di situ ada nama Rasulullah. Ya, banyak cerita sebenarnya kalau kita buka tentang bagaimana satu nama Rasulullah, bahkan nama aulia saja bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, apalagi gitu. Mata inti sudah berkah. Nah, seperti itulah orang soleh tadi. Dia sengaja kadang-kadang turun ke pasar, bukan untuk belanja, ganti hajat ke pasar itu. Cuma tahu di pasarnya banyak orang bejat, banyak orang tidak baik, banyak orang yang buruk. Dia sengaja masuk ke pasar. Kenapa? Uang pasar itu, walaupun dia nipu di pasar, walaupun dia berbuat macam-macam keburukan, kalau jenguk kiai, jenguk ustaz, bentuk dari toko, kiai, salaman. Dan dia sengaja masuk, nak mana kiai, nak belanja apa? Tak doh, aku nak lewat baik jadi. Ini orang salaman. Kenapa? Dengan apa salaman? Dengan salaman itu dia bagi-bagi berkah. Kenapa? Semalam 2 jam dia pegang Quran, tangannya muter tasbih. Nah, itu keberkahan. Jaga nasihat buat ustaz dan kamu sekalian, jaga jari ini ikhwan. Ya, jari ini kita muliakan sering, sehari mungkin paling sedikit, ya paling sedikit 9 kali, paling sedikit 9 kali kita gunakan. Tahiyat awal dan tahiyat akhir, subuh sekali, yang lain 2 kali. Untuk apa? Kita ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Jari ini jangan kamu kotori.
dengan ngetok-ngetok HP, ngeser HP untuk nyari barang haram. Jangan. Sudah kemudian kita muliakan itu kalau sholat wajib, belum sholat sunnahnya. Sholat sunnah lain lagi kan. Kalau di sholat sunnah 20 rakaat sehari, doa, qobliyah, ba'diyah, ini jadi selalu. Jari ini selalu kita muliakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai sholat langsung kita buat untuk keburukan. Banyak di luar sana jari ini untuk pegang pena. Ya. Dan datangnya kontrak-kontrak fiktif untuk mendolimi uang. Jari inilah digunakan. Kalau kadit lonjot acak nulis. Jadi saksi penanya, jadi saksi semua. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita. Allah berikan kepada kita syafaat bagi Rasulullah sampai para awliya Allah. Allah tambahkan kerinduan kita kepada Rasulullah, kepada Allah, dan Allah jaga kita untuk selalu istiqamah melakukan segala kebaikan-kebaikan. Dan sekali lagi ikhwan, jadikan setiap tempat kita berada di muka bumi Allah ini menjadi saksi kita, penolong kita di hadapan Allah, bukan saksi kita yang akan menjerumuskan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tebarkan husnuzan sama kawan-kawan kita. Mereka semua didatangkan Allah di tempat ini, dipilih Allah. Artinya mereka dipilih Allah, dikehendaki oleh Rasulullah. Siapapun kita yang hadir di sini dikehendaki Allah, dipilih Allah. Ada orang tak datang, tak dipilih Allah. Ente ingatkan sudah 7 kali. Dari kemarin sampai tadi sore diingatkan, masih tak datang juga. Dia sudah dipilih Allah. Ada di antara ikhwan yang tidak ada niat, tiba-tiba digeret kawan, "Pay melak aku meh." Ada kawan dia, "Nanti malam ini melak aku meh." Duduk di sini dia. Dipilih Allah dia. Tak ada niat, tak ada niat, tapi Allah menghendaki itu orang dipilih. Maka siapa yang hadir di sini, jaga. Kita dicintai Allah, kita dipilih Allah, Allah dipilih Rasulullah. Jangan kita keluar lagi dari daerah rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, panjang umur guru kita Habib Usman atau Habib Cik, dipanjangkan umur, sehat walafiat, bersehat walafiat. Semua guru-guru kita, para habaib, para kiai di Palembang khususnya, dan dimanapun dijaga Allah dari segala bentuk fitnah yang saat ini ada di negeri kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan pertolongan memberikan kepada kita dan para umat Islam, dihancurkan musuh-musuh Islam, dihancurkan semua orang yang hendak merusak agama dan bangsa kita ini. InsyaAllah semua kita diistiqamahkan Allah dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi jahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi jahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi jahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.